Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talisha Menama, peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri kelompok 4 kelas A6. Pada hari ini saya akan memberikan pendalaman materi pada core value ASN berakhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai adaptif dan kolaboratif. Adaptif. Apa sih definisi dari adaptif itu? Adaptif merupakan upaya untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, untuk memudah mengingatnya, terdapat 3 kata kunci dari adaptif, yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Serta terdapat 3 kode etik di dalamnya. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Perubahan lingkungan strategi. Kompetisi kinerja di sektor publik. Apa yang dikompetisikan? Mengapa perlu bersaing? Nah, banyak hal yang terdapat di dalamnya. Contohnya, olahraga, teknologi, ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan inovasi. Ciri-ciri individu yang adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, memperhatikan sistem. Yang kesepuluh, membuka pikiran. Dan yang terakhir, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, kita akan lebih dalam lagi untuk mengetahui definisi adaptif itu seperti apa. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Terdapat beberapa komponen mengenai batasan pengertian dari adaptif tersebut, yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, serta penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Penerapan budaya adaptif, manfaatnya adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergi. Terdapat 4 kata kunci mengenai kolaboratif ini, yaitu trust building, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian tujuan bersama. Dan terdapat 3 kode etik di dalamnya, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terdapat 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua,
peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yaitu diantaranya kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Nah, ASN berakhlak ini tentunya memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari ASN berakhlak ini? Yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan di setiap waktu dan tempat, serta menjadikan panutan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.